mendukung kearifan lokal dalam kuliner Indonesia, kami memilih makanan tradisional lamang sepulut yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk informasi lebih lanjut, tonton sampai habis ya video kita. Selamat menyaksikan. Hai, saya Kak Dina dengan NIM 23104232. Halo, aku Salsa Bianto dengan NIM 2310422034. Hai, saya Latifah Karunisa dengan NIM 2310422007. Hai, aku Selvi dengan NIM 2310421017. Aku Rimba Salsabila Sahara dengan NIM 23104-23009. Lamang sepulut merupakan makanan khas Sumatera Barat yang diproduksi melalui beberapa bahan utama seperti ketan putih, lalu ada santan, dan beberapa bahan utama lainnya seperti ruas bambu muda dan kayu bakar dalam proses pembakarannya. Nah, pada zaman sekarang ini kita sudah melihat kelangkaan ataupun di mana lamang sepulut ini sudah susah untuk kita temui. Nah, ada beberapa alasan utama kenapa lamang sepulut itu sudah susah ditemui pada saat zaman sekarang. Yang pertama, yaitu di mana pada proses pembuatannya yang lama dan rumit. Di mana kita ketahui proses pembuatan lamang sepulut ini membutuhkan waktu yang relatif lama, yang juga membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga pada zaman sekarang orang-orang sudah sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, alasan yang kedua, kebutuhan bahan baku utama yang sudah juga sering susah ditemukan, seperti kayu bakar dan sabut kelapa untuk proses perapian. Di mana pada zaman sekarang ini, apalagi bagi orang yang tinggal di perkotaan, sabut kelapa dan kayu bakar sudah sulit untuk ditemukan. Nah, alasan terakhirnya yaitu di mana lamang sepulut ini hanya ada di beberapa acara adat atau acara besar lainnya, seperti merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, acara Maulid Nabi, dan acara besar adat lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu lamang sepulut? Nah, lamang sepulut itu merupakan makanan tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari beras ketan dan santan, yang mana dia dimasak di dalam bambu yang dilapisi daun pisang lalu dibakar hingga matang. Lamang sepulut ini sendiri tidak dibuat setiap harinya, tapi dibuat pada acara tertentu atau momen-momen tertentu. Yang biasanya lamang sepulut ini dibuat menjelang bulan Ramadan dalam tradisi Malamang sebagai bentuk rasa syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, lamang sepulut juga sering dibuat pada saat hari raya Lebaran seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha yang disajikan kepada keluarga besar serta dibagikan kepada tetangga sebagai simbol kebersamaan dan berbagi rezeki. Selain dari itu, lamang sepulut ini juga sering dibuat untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad, acara seperti barale ataupun kumpul keluarga dan juga gotong royong bersama-sama. Selanjutnya yaitu bahan-bahan pembuatan lamang sepulut. Yang pertama yaitu ada beras ketan putih sebagai bahan utama dan memberikan warna putih alami pada lamang. Yang kedua ada santan kelapa memberikan rasa gurih pada lamang. Yang ketiga garam dan sedikit air berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Yang keempat yaitu ada daun pisang sebagai pembungkus lamang sebelum dibakar dalam bambu. Yang terakhir yaitu ada bambu muda sebagai tempat atau wadah membakar lamang. Untuk langkah-langkah pembuatannya berikut ini. Mudah, alat kepenting. Proses pembuatan santan dibutuhkan garam secukupnya, vanili secukupnya. Aduk. Tahap selanjutnya kita gulung daun pisang muda. Pakai yang kecil, alasnya untuk biar supaya jangan lekat. Selanjutnya kita gulung, masukkan kembali. Selesai, kita ratakan. Lalu kita masukkan kulitnya sampai penuh. Lalu kita masukkan santan kelapa. Cara mengikat untuk kepalanya biar supaya masuk dalam nasi uduk.
Setelah bambu sudah terisi, maka saatnya kita letakkan bambu-bambu lemang di tungku pembakaran yang Anda pastikan apinya sudah merata. Bambu kita letakkan dengan posisi berdiri dengan kemiringan 80 derajat seperti yang dapat kita lihat. Lemang ini kita panggang selama 2 jam. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai filosofis yang ada di lamang 10. Di mana yang pertama itu kebersamaan dan kebersamaan. Proses melamang ini disebut juga dengan di Minangkabau itu proses melamang, di mana tradisinya melibatkan anggota keluarga, komunitas lainnya seperti tetangga, dan kegiatan ini mencerminkan eratnya hubungan sosial dan semangat gotong royong yang dijunjung dalam masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu persatuannya, di mana lamang yang terbuat dari beras ketan ini yang bersifat lengket, di mana nilai ini dapat mencerminkan harapan dan hubungan erat yang bersifat pokok, yaitu penghargaan terhadap alam dan kearifan lokal, di mana bahan yang digunakan yaitu ada beras ketan, santan, bambu, dan daun pisang, serta proses memasaknya yang dibakar menggunakan api, di mana nilai ini dapat menunjukkan kedekatan masyarakat Minangkabau dengan alam dan cara dia menghormati sumber daya alam yang tersedia di sini. Berikutnya adalah nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh makanan tradisional Lamang Sipului. Makanan ini bukan hanya sekedar makanan kuliner, tetapi memiliki nilai budaya yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Berikut adalah nilai-nilai budaya dari Lamang Sipului. Nah, nilai yang pertama adalah nilai kebersamaan dan gotong royong. Proses pembuatan dari lamang sipului ini biasanya dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat atau keluarga, terutama saat ada acara kenduri, acara adat, ataupun perayaan hari besar. Yang kedua adalah nilai kekeluargaan dan silaturahmi. Lamang sering disajikan atau dibagikan kepada tetangga dan kerabat sebagai simbol dari keakraban. Nah, tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai religius dan juga syukur. Dalam beberapa daerah, lamang itu dibuat sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur kepada Tuhan ataupun hasil panen atau rezeki yang mereka dapatkan. Nah, biasanya disajikan saat hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nilai yang terakhir itu merupakan nilai kearifan lokal dan pelestarian tradisi. Proses pembuatan lamang ini menggunakan bahan alami seperti bambu, daun pisang, dan api kayu, yang dimana itu menunjukkan kearifan dalam memanfaatkan alam secara bijak. Tradisi membuat lamang ini diwariskan dari generasi ke generasi menjadi bentuk pelestarian budaya daerah.